Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam Kalam Muhammadiyah Amerika Serikat, yang pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat saya nggak mau bilang menarik ya, tapi sesuatu yang mungkin terjadi di sekitar kita pada akhir-akhir ini, terutama setahun terakhir ini, ketika pandemi COVID-19 terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini di Amerika Serikat dan juga pagi hari di Indonesia dan dimanapun Anda berada adalah mati dan kematian dalam perspektif Islam dan kebudayaan. Kematian akan datang sesuai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memandang usia, jabatan, paras, dan waktu. Kita sudah melihatnya selama setahun terakhir. Begitu banyak orang-orang yang kita kenal, keluarga, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, teman, kolega, dan juga handai tolan sekalian yang wafat akibat dari penyakit yang mereka derita ataupun karena pandemi yang terjadi. Dan tak seorang pun mengetahui kapan datangnya kematian. Termasuk Rasulullah SAW sendiri, beliau juga tidak mengetahuinya. Karena kematian itu adalah rahasia Allah semata. Karena datang secara tiba-tiba, maka setiap orang hendaknya menyiapkan bekal masing-masing. Dan bekal yang pasti dibawa mati adalah amal perbuatan baik kita selama kita hidup di dunia. Dan manusia dihimbau selalu untuk mengingat kematiannya dalam setiap hembusan nafas, supaya ia bisa berhati-hati dan bertindak. Dan di dalam Al-Quran juga Allah menyatakan dalam surat Al-Anbiya bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan Allah akan menguji kita semua dengan keburukan serta kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Ayat ini kebetulan terpampang di pemakaman Muslim di San Diego, yang setiap kali saya ke sana berziarah dengan suami saya, itu selalu dalam billboardnya gitu, untuk masuk ke dalam pemakaman itu adalah ayat ini. Dan tentunya pada malam dan pagi hari ini kita sudah ada dua pembicara yang akan membahas tema tersebut. Saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Dr. Ustadzi Hamzah. Beliau dari Jogja ya, Pak, nampaknya. Beliau, saya akan bacakan sedikit bio beliau, yaitu beliau melakukan S1 dan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, dan beliau juga merupakan alumni pesantren As-Salam dan pesantren Budi Mulia. Saat ini beliau mengajar di program studi perbandingan agama UIN Sunan Kalijaga dan aktif di Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sebagai Ketua Divisi Tafsir. Dan beliau juga merupakan tim penulis untuk Tafsir At-Tanwir. Selamat datang kepada Dr. Ustadzi Hamzah dari Jogja. Dan pembicara kita nanti yang kedua adalah Bapak Imam Subhan, yang tentunya kalau teman-teman sering mengikuti Kalam Muhammadiyah Amerika Serikat sudah tidak asing lagi kalau saya menyebut Pak Imam ini adalah penyiar radio, karena suaranya cocok banget untuk jadi penyiar radio. Beliau saat ini adalah kandidat doktor bidang antropologi di University of Washington di Seattle, di Washington State di Amerika Serikat, dan beliau juga lulus S2 dari universitas yang sama dalam bidang Socio-Cultural Anthropology.
Beliau sendiri adalah pengurus, juga merupakan salah satu pengurus dari PCIM Amerika Serikat. Dan banyak, kalau saya sebutkan satu-satu mungkin penghargaan yang beliau terima nanti kita bisa habis waktunya. Tapi salah satunya adalah beliau menerima Christian Growth Endowment Memorial Fellowship untuk 2019-2020 mungkin ya ini. Dan kemudian juga Thomas and Mary Gething and Charles and Jane Keyes Fellowship, the Southeast Asia Center, University of Washington. Juga fellowship pada tahun 2016 untuk Data Science Social Good, E-Science Institute, University of Washington. Untuk mempersingkat waktu, kita tentunya sudah tidak sabar untuk mendengarkan kedua pembicara kita. Saya akan mengundang yang pertama, Dr. Ustazi Hamzah, untuk bisa memberikan paparannya, mungkin sekitar 30-35 menit, Pak. Nanti setelah Pak Ustazi, kemudian saya akan undang Pak Imam. Kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi tolong para hadirin sekalian untuk menyimak dan juga disimpan pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan langsung bagi yang ada di Zoom, atau kalau misalnya agak malu-malu untuk bertanya boleh diketik di chat box, dan yang di Facebook atau yang di YouTube kalau ingin bertanya silakan diketik di komen. Silakan Pak Ustazi. Ya, terima kasih Bu Nana ya. Apakah suara saya bisa didengar, Bu? Bisa terdengar semuanya? Bisa. Ya, bisa Pak. Jelas. Ya, tapi nanti maaf, ini mungkin ada suara-suara dari luar yang masuk ini. Ada apa namanya, pekerjaan itu di luar itu. Jadi nanti ada suara-suara masuk yang saya maaf sekali nanti. Baik, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nana Firman selaku moderator, Mas Imam Subhan ya, teman dulu di pondok gitu ya, kolega ya. Saya tidak menyebut junior tapi kolega gitu ya, karena di pondok itu ya semuanya menyatu gitu, satu atap bersama gitu ya. Nanti bisa ngobrol bareng gitu ya. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu, mas-mas, mbak-mbak tepatnya ya, saya mungkin menyebutkan mas-mas dan mbak-mbak, teman-teman PCIM di Amerika yang sangat saya hormati, saya sangat banggakan. Semoga semuanya selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kita tepatnya bukan seminar atau apa gitu ya, atau kajian atau apa, kita lebih tepatnya ngobrol bersama lah gitu ya. Kita ngobrol bareng tentang tema ini, sehingga ada beberapa hal yang saya sampaikan poin-poin ya, poin-poin umum saja. Nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi, lebih banyak ngobrol gitu terkait dengan tema ini. Tentu ada fokus yang sangat spesifik yang mungkin nanti menjadi penekanan yang akan saya sampaikan, khususnya dalam konteks Islam. Meskipun nanti ada beberapa perspektif yang akan saya masukkan, misalnya perspektif agama lain. Karena dalam konteks kematian tentu kita fokus memang pada Islam, karena kita di Islam, Quran, Sunnah dan sebagainya. Tetapi kita perlu menengok juga bagaimana konsep-konsep agama lain, termasuk mitos.
termasuk mitos. Meskipun nanti ini banyak Mas Imam yang akan menjelaskan tentang bagaimana penjelasan tentang mitos ini ya, beliau antropolog nanti akan menjelaskan ini. Tapi paling tidak kita ada gambaran-gambaran, poin-poin ya yang menjadi gambaran-gambaran untuk kita obrolkan. Baik, saya akan berbagi tayangan. Mohon maaf, saya akan share screen. Oke. Jadi saya akan memulai dari sini ya. Oke. Mati seperti yang disampaikan Mas Rafiq kemarin. Pak minta nanti diskusi ya, ngobrol tentang mati dan kematian dalam perspektif teologis. Oh, pengertian dulu. Jadi pemahaman kita mengenai, khususnya dalam konteks teologis ya, teologis bukan hanya Islam, tetapi kita melihat dari sisi religious studies. Ya mohon maaf, ini Ibu, saya memang background saya di religious studies, sehingga perspektifnya nanti saya akan masuk di situ. Pemahaman kita selama ini yang namanya mati atau kematian itu akhir dari hidup. Akhir dari hidup. Sehingga fokus kita itu di sini. Kita hidup, ya, kita memulai hidup pun ya dalam pandangan umum diawali dengan kelahiran, gitu ya. Pandangan umum kita tentang hidup itu diawali dari kelahiran di sini. Sehingga begitu kita lahir, kemudian habislah masa antara lahir kita dengan, kita menyebutnya ini mati, inilah hidup. Sehingga akhir dari hidup itulah mati. Pemahaman kita atau fokus kita selama ini, atau khalayak ya, sebagian umum memahami bahwa kematian itu yang ini, yang dalam kotak ini. Sehingga ada terminasi hidup, ya, mengakhiri hidup. Tetapi hidup yang kita pahami adalah hidup setelah kelahiran di sini. Padahal kita mengenal istilah yang namanya kematian. Ya. Kematian berarti proses yang berdampingan dengan hidup itu sendiri. Maka kalau kita lihat secara umum, sebenarnya sebelum kita lahir, saya tidak tahu kita mengatakan itu hidup atau tidak, hidup atau mati. Ya, kita tidak. Maka di sini saya mengatakan atau saya katakan, saya istilahkan dengan tidak terkategorikan apakah hidup itu mati. Meskipun di dalam Al-Quran jelas dikatakan itu hidup. Bahkan ketika manusia itu masih berada, masih berupa konsep ya, bahannya itu min baini sulbi wa taraib, itu Allah sudah mengatakan hidup. Karena mampu bergerak. Gitu ya. Kemudian menjadi sel, baik itu sel telur maupun sel sperma, itu pun hidup karena mampu bergerak. Dan itu Allah memberikan kemampuan potensi untuk bergerak. Dan di situ beberapa ulama memang mengatakan hidup. Dalam agama lain pun itu hidup. Ya, maka ketika dalam kandungan manusia belum lahir itu hidup, maka aborsi dan sebagainya itu semua agama itu mengharamkan ya. Sebenarnya kata-kata haram ini kan hanya Islam, tapi semua agama mengharamkan karena ada penghalangan atau terminasi hidup sebelum hidup gitu ya. Maka di sini itu sebenarnya hidup, tetapi kita nggak fokus ke situ. Fokus kita adalah di situ. Demikian juga setelah manusia ini melewati satu masa ya, satu masa atau satu waktu yang di situ kita menamainya mati. Setelah berada di alam kematian, itu pun kita tidak mengatakan itu hidup. Ya, tidak mengatakan itu hidup. Ya mati. Padahal Allah mengatakan ya, orang-orang yang mati di medan perang itu sebenarnya mereka hidup, tetapi
kamu atau mereka tidak mengetahui. Ya hidup, berarti hidup di sini. Nanti ada beberapa ayat, kutipan-kutipan ayat yang menyatakan bahwa kita di sini hidup, tidak mati. Tapi karena fokus kita itu memang terkonsentrasi di sini, maka kita menamai di belakang kita itu bukan hidup, di depan kita ini bukan hidup juga. Ya maka yang namanya hidup di sini, sehingga kalau ada akhir dari hidup ini kita menamai ini mati. Meskipun ada proses sebelum mati ini kita antara hidup dan mati juga tidak disebut. Maka nanti ada buku yang death and dying gitu ya. Jadi dalam perspektif agama-agama death and dying dalam world religion dijelaskan begitu. Karena ada fase-fase di sini nih kita. Mungkin karena sakit, mungkin karena kondisi-kondisi tertentu yang itu akan menjadi jalaran atau menjadi media untuk mati gitu ya, untuk menjadi mati. Ini ada proses seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita memaknai mati dan kematian itu? Apakah cukup di sini ini, yang merah ini? Apakah dari awal sampai akhir seperti ini? Yang namanya kematian atau proses hidup. Atau yang mana kita memaknainya. Itu tergantung nanti perspektif. Kalau perspektif yang kita gunakan itu hidup di dunia ini, maka kita akan memaknai mati berarti di sini. Dan itu kita sangat terframe pola pikir kita kepada eksistensi manusia, yaitu yang di dunia. Maka kemudian mati itu dikatakan sebagai akhir dari eksistensi manusia. Maka dia tidak ada akhirnya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita mengatakan, sekarang si A di mana? Oh, sudah nggak ada, sudah meninggal. Padahal ada. Baik, maka dalam konteks ini, saya sendiri kemudian memaknai yang namanya mati itu hanya fase. Fase. Kematian pun, atau alam, atau kondisi dalam mati yang namanya kita sebut kematian, itu pun hanya fase, hanya chapter dari satu periode kehidupan kita. Karena sejatinya kalau kita kembali dalam konsep-konsep yang lebih fundamental, misalnya agama, mitos dan sebagainya ya, itu sebenarnya tidak ada mati, yang ada adalah hidup. Tetapi karena ada satu batas dari periode tertentu, kemudian nanti dilanjutkan periode yang lain, ya, itu dikatakan ini sebagai mati. Kan di sini saya akan membatasi bahwa mati itu satu periode dari kehidupan, bukan satu akhir dari kehidupan, tapi satu fase, satu periode dalam kehidupan. Itu makanya disebut dengan mati. Baik, kita akan lanjutkan. Al-Quran pun, nah sekarang saya kembali ke Islam. Tadi perspektifnya agak umum, sekarang saya kembali ke Islam. Al-Quran di surah Al-Mulk, ya, di Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, Maha Suci Allah, yang di tangan Allah itu segala kekuasaan dan Dia Allah ya, Maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup sebagai ujian bagi kita ya, sampai di mana amal baik kita ketika menghadapi eksistensi yang namanya mati dan hidup itu. Dan dialah Zat yang Maha Agung lagi Maha Pemberi Ampunan. Baik, Bapak Ibu, Mas-mas dan Mbak-mbak yang saya hormati, dari ayat ini kita bisa memaknai bahwa di dalam Islam
Yang namanya hidup dan mati itu sebuah eksistensi. Sebuah kondisi yang eksis, sebuah kondisi yang ada. Kalau Heidegger mengatakan yaitu sebagai Dasein, ya, Dasein. Maka kalau eksistensi baik hidup atau mati itu tetap eksis, maka harus ada istilah dia adalah Sein, ada proses menuju ada atau selalu mengada. Berarti kita mengatakan atau kita memahami dari ayat ini bahwa mati itu bukan sesuatu yang tidak ada, tapi mati itu sesuatu yang ada. Artinya mati dan kematian, berarti mati itu sendiri sebagai konsep dan kematian sesuatu yang terjadi dalam konteks mati itu sesuatu yang ada, bukan tidak ada. Maka kalau kita mengatakan seseorang yang sudah mati itu bukan tidak ada, tetapi dia ada dalam konteks yang lain. Dia tetap hidup. Hayatnya itu ya, hayahnya itu bukan di sini, tetapi di tempat lain, dimensi yang lain. Tapi proses menuju ke sana itu ada proses yang namanya al-maut. Ya, terpisahnya antara dimensi yang kita berada sekarang dengan dimensi yang akan datang. Yang namanya kita menyebutkan sebagai alam barzakh. Oleh karena itu, kata kholaqo itu sebenarnya meniscayakan satu pemahaman bahwa ada. Kholaqo itu berarti mengadakan. Mengadakan berarti menjadi ada. Khalaqas samawati wal ardh berarti mengadakan. Allah itu mengadakan langit dan bumi. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Khalaqal mauta wal hayat berarti menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada melalui konsep yang namanya al-maut wal hayat. Nah, kata al-maut sendiri tadi sudah saya sampaikan, sudah saya utarakan bahwa mati di sini atau kematian itu ada, bukan ketiadaan. Maka nanti kalau kita melihat perspektif filsafat yang positifis atau filsafat yang naturalis, itu menganggap bahwa kematian itu akhir dari segala-galanya, akhir dari keberadaan. Maka yang namanya mati menjadi pintu atau menjadi media menuju ketiadaan. Hidup itu baru ada. Padahal al-maut itu ada sambungannya al-hayah, maka al-hayah itu juga ada. Maka pemahaman kita bahwa ketika ada konsep al-hayah berarti ada konsep maut. Maka maut itu bukan berarti tidak hidup. Nah, itu memang agak pemahamannya agak pelan ya. Maut itu bukan berarti tidak hidup. Ya. Tetapi apa? Maut itu hidup dalam dimensi lain, berarti dia eksis, dia ada juga. Ini fondasi pemahaman nanti dalam konsep Islam. Ya, terbangun satu pemahaman bahwa alam kematian itu menjadi kelanjutan chapter berikutnya dari kehidupan sekarang dan di sana dia hidup. Maka poin yang kedua ini yang perlu kita sampaikan adalah bahwa hidup dan mati itu ciptaan Allah dan dia eksis. Bukan tidak ada, tetapi eksis. Itu sebagai satu kondisi, ya, satu kondisi bagi makhluk yang hidup atau yang diberikan potensi untuk hidup, itu akan mengalami yang namanya mati. Tapi mati itu bukan akhir dari hidup, tetapi dia satu periode dalam kehidupan yang hidup itu nanti akhirnya berlanjut dalam eksistensi atau dimensi-dimensi yang. Ini poin yang kedua. Sekarang, Nah, ini proses hidup. Saya tidak mengatakan ini kematian ya. Tapi proses hidup setelah melampaui atau setelah melewati
satu fenomena, satu chapter dalam periode kehidupan manusia secara utuh yang namanya maut. Ketika kita hidup, ya, saya akhirnya kan menggunakan istilah itu ya, atau kita semua menggunakan istilah itu. Jadi kita sekarang yang sedang berada di dunia ini, itu hidup bersama. Tetapi ketika salah satu di antara anggota kita mati, dia akan ke sini, yang putih ini ke sini. Dia mati, sementara kita belum mati. Ya, sementara kita belum mati. Maka kita berada di kotak yang warnanya kita konsentrasi di kotak yang warnanya biru ini. Berarti apa? Bahasa kita sehari-hari, kita hidup sementara anggota kita ini mati. Ya. Jadi bahasa kita sehari-hari seperti itu. Nah, batas antara kita dengan atau alam kita dengan orang yang sudah mendahului kita namanya barzakh dalam bahasa Islam ya, dalam bahasa kita namanya barzakh. Dinding yang tebal atau batas yang memang membatasi kita dengan orang yang sudah mati. Nah, apa yang terjadi di sini kita tidak akan pernah tahu. Karena kita tetap aja di sini. Oke, ini alurnya saya mengikuti yang putih ini dulu. Yang terjadi di sini, orang yang mati ini, bagian kuning ini nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ini siapa. Dia pun, ini pun juga tidak tahu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui perjalanan setelah seseorang itu melewati yang namanya ajal, yang namanya batas merah tadi di depan tadi, yang merah dari tadinya hidup bersama kemudian dia sendiri. Dari mana kita tahu? Itulah peran agama untuk menjelaskan. Dalam konteks tertentu ya di primitive religion itu dikatakan sebagai mitos atau mit. Ya. Jadi mitos dan religion itu memang mempunyai konsep-konsep yang menjelaskan bagaimana perjalanan manusia, istilahnya tetap afterlife gitu ya, setelah hidup gitu. Padahal dia juga hidup karena di sini dia menjalani hidup yang orang ini dia menjalani hidup yang lain dari di sini. Maka Allah mengatakan, ya ini saya ambilkan di surah Al-Waqi'ah itu ya, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi orang yang di sini ketika ini nanti beberapa mufasir mengatakan ketika melihat kondisi kehidupan dunia, dia ingin ada sesuatu yang tertinggal. Itu kan sama kalau kita pergi gitu ya, pergi kayaknya sudah cukup gitu, tapi ternyata ada yang tertinggal juga gitu. Ada chargernya, ada korek atau apapun ya, pokoknya kayaknya sudah komplit tertinggal. Sama seperti kita atau orang yang sudah di sini itu bisa melihat yang ke sini dan dia mengatakan, ya Allah, aku dikembalikan ke sini supaya saya bisa melakukan sesuatu yang positif yang akan bermanfaat untuk kehidupan di sini. Ya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya bisa melakukan sesuatu yang dulu saya tinggalkan ketika saya hidup di sini ya, di yang kuning-kuning ini. Tapi Allah mengatakan kala tidak mungkin, sudah tidak mungkin kamu balik sini, nggak mungkin. Maka kalau ada orang yang sudah mati kembali lagi itu Allah mengatakan kala, itu berarti belum mati. Nanti ada satu buku namanya tulisan Sadguru ya, Death, judulnya memang Death. Dia bercerita tentang alam kematian karena dia merasa dalam tanda kutip pernah mati dan dia hidup lagi dan dia menceritakan kejadian yang di sana.
Tapi Allah mengatakan kalla di sini, nggak mungkin kamu akan kembali ke sini atau ke sini lagi, itu nggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Allah menginformasikan kepada Rasul, kalau ada orang yang ngomong pengen dikembalikan karena ingin beribadah atau berbuat baik yang belum sempat dilakukan waktu hidup dulu, itu kan hanya omongan mereka saja, tapi tidak mungkin itu terjadi. Karena apa? Wa min waraihim barzakhun. Karena yang di belakang mereka itu artinya yang ada di antara kedua kelompok ini adalah barzakhun. Ini barzakhun, ada satu dinding yang memisahkan, yang tidak akan bisa dilewati satu sama lain sampai hari kebangkitan. Maka nanti ini bisa berkumpul kembali kalau hari kebangkitan. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini tidak bisa. Maka pertanyaan kita sekarang, yang ada di sini apakah dia mati atau hidup? Pertanyaannya kan begitu. Orang yang putih ini apakah dia hidup, apakah mati? Kalau kita kembali kepada perspektif kita yang di sini, ini mengatakan ini mati. Yang kuning-kuning ini atau berarti keluarga yang ditinggalkan atau masyarakat yang ditinggalkan oleh si ini, yang putih ini akan mengatakan ini mati. Tetapi Allah atau konsep yang lebih fundamental untuk menjelaskan ini semua, atau berarti di luar ini semua, di luar masyarakat, berarti siapa ya? Pihak yang atau subjek yang berada di luar kota, ya. Out of the box, yang ada di kota akan mengatakan ini hidup, ini juga hidup. Ini loh penjelasannya. Qala rabbirji'un, dia meminta kepada Allah untuk kembali. Berarti kalau orang bisa meminta, berarti dia bisa hidup. Dan Allah mengatakan ini hidup. Meskipun dimensi hidupnya lain dengan dimensi hidup. Maka dia akan, nanti dia yang hidup di alam barzakh ini, dia akan menjalani proses kehidupan di sini. Kehidupan di sini. Nah sekarang ini soal lain, konsekuensi dari yang lain, misalnya tentang azab, gitu ya. Tentang azab, apakah di sini mereka akan diazab atau tidak? Kalau di dalam Al-Quran mereka kan hanya diperlihatkan azabnya. Itu masih di surah Al-Waqiah, diperlihatkan, tapi belum diazab. Maka mereka atau dikatakan mereka itu kalau kondisinya itu tergantung kondisi dia ketika hidup di sini. Kalau kondisi hidupnya itu positif, maka di sini akan positif. Dia akan diperlihatkan balasan-balasan yang positif. Kalau kondisi hidupnya di sini negatif, maka dia akan diperlihatkan kondisi-kondisi negatif. Ini sekali lagi perspektifnya di Islam, ya. Islam. Akan negatif. Maka orang-orang yang negatif kondisi hidupnya di sini, maka di sini negatif itu Al-Quran menggambarkan mereka akan tertawa sedikit, ya, dan menangisnya banyak. Wal yadhaku qalilan wa yabku katsiran. Jadi belok gitu ya, ketika yang diperlihatkan balasan-balasannya itu. Berarti apa hidup? Mereka hidup untuk menjalani di sini. Dalam beberapa riwayat dikatakan orang yang sangat positif hidupnya di dunia, kondisi di alam barzakh itu seperti orang yang tidurnya manten anyar, tidurnya pengantin baru. Itu sangat tidur yang sangat dalam, ya. Sangat nyenyak, jadi sangat dalam. Sebenarnya yang negatif ya kelisian gitu ya, bahasa Jawanya itu kelisian, jadi nggak nyaman. Nah, oleh karena itu ada keterkaitan, jadi orang yang di sini itu ada keterkaitan dengan hidupnya orang yang tidak ada di sini, berarti yang masih di dunia. Maka orang yang ada di dunia ini nanti ada ritual. Ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan untuk memediasi
peristiwa yang ada di sini. Kalau bahasa Islam kita berarti ada doa-doa tertentu. Dan itu yang diajarkan Rasul dan Allah. Bukan yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Diajarkan Allah berarti apa? Ya doa. Kita mendoakan kapan dan sebagainya itu akan memediasi kondisi yang ada di sini. Poin yang ingin kita tekankan adalah kondisi yang di sini itu akal tidak akan sampai menjangkaunya. Ya. Kehidupan orang yang di sini untuk menjelaskan di sini, maksudnya akalnya dengan basis akal tidak akan sampai. Nah, siapa yang paling banyak berperan adalah agama untuk menjelaskan. Sekali lagi di sini bukan memilah antara peran agama dan akal, bukan, tetapi atau agama hanya filling the gap gitu ya antara akal dan agama. Bukan. Atau wahyu hanya mengisi kekosongan ketika akal nggak mampu, bukan begitu. Tetapi di sini ada perpaduan yang tidak mungkin akal bisa masuk ke sini. Tetapi agama bisa masuk ke sini untuk menjelaskan itu. Persoalan penjelasan agama itu tidak diterima akal itu persoalan lain karena memang dia belum pernah ke sini sehingga penjelasan itu tidak bisa dipahami. Tetapi itulah fungsi agama dalam konteks primitive religion atau primitive mentality itu disebut dengan mitos. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang apakah proses yang namanya hidup itu selesai? Atau proses yang namanya mati itu selesai ketika tadi ada keterlibatan orang-orang di luar atau orang-orang yang belum sampai ke sini itu apakah sudah selesai? Belum. Ternyata belum. Secara teologis belum. Meskipun dalam cara pandang filsafat yang eksistensialis itu sudah selesai. Karena tidak ada yang di sini nggak ada. Selesai. Jadi eksistensialis itu hanya memandang bagaimana manusia eksis ya, secara kepribadiannya, secara rasionalitasnya di sini. Maka ketika dia sudah berada di sini, tidak eksis. Oke lah, itu nanti mungkin pembahasan teman-teman yang mendalam di filsafat mungkin bisa membantu untuk menjelaskan. Nah, kemudian bagaimana periode kehidupan selanjutnya dari orang ini, orang yang putih ini. Orang putih ini nanti tetap akan berada di sini yang disusul oleh orang-orang lain yang sebelumnya ditinggalkan, akan disusul. Dia akan berada di alam ini sampai hari kiamat, sampai hari betul-betul semuanya ini akan dipindah oleh Allah. Semuanya ini akan dipindah. Kehidupan dunia ini akan dipindah oleh Allah. Berarti apa? Ya ini menyusul akhirnya, dia akan mengalami seperti ini juga. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Akan menyusul di alam yang sama. Ya, di alam yang sama. Nah, tadi sudah saya sebutkan peran dari individu-individu yang ditinggalkan, demikian juga masyarakat yang mempunyai sistem nilai untuk bahasa saya mungkin memperingati ya, bukan memperingati tapi yang paling tepat itu untuk apa? Untuk menyelenggarakan sesuatu dalam rangka kematian seseorang, itulah nanti akan memunculkan ritual-ritual, mitos-mitos tertentu yang ini nanti Mas Imam akan menjelaskan lebih mendetail. Tapi di situ adalah bentuk keterlibatan. Disitulah nanti apa yang kita pahami di masyarakat adanya upacara-upacara tertentu, festival-festival kematian tertentu itu dalam rangka mengantarkan ini. Tetapi dalam Islam ini pun kan diatur kemudian. Diatur. Nggak ada mitos-mitos tertentu, nggak ada orang sini balik sini lagi, nggak mungkin ya, nggak mungkin balik lagi gitu ya. Karena diproduksi besar-besaran oleh film dan sebagainya itu baliknya orang ini ke sini ya itu sudah nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang diciptakan mitos-mitos tertentu, dia kemudian menunggu ya, kemudian dia kembali lagi itu nggak mungkin. Nah dengan adanya
pemikiran-pemikiran mitis, kemudian dimunculkan ritual-ritual tertentu untuk menjelaskan ini, untuk menjelaskan kondisi ini, keberadaan di sini, situasi yang berada di sini supaya dia tetap nyaman dan sebagainya, diadakan ritual. Nah, dengan kondisi seperti ini kan akhirnya apa? Posisi orang yang mati itu dianggap sesuatu yang mencekam, mengerikan, menakutkan dan sebagainya. Sebenarnya itu kan pemikiran yang berasal dari pola pikir mitis yang kemudian menciptakan ritual. Kalau kita pahami periode dari awal sampai kemudian terus begitu, ini periode sehingga tidak ada sesuatu yang menakutkan atau mencekam. Lebih-lebih diperparah tadi dengan tayangan-tayangan film yang bisa kembali ke dunia dengan macam-macam lah atribut yang seperti itu tambah mencekam lagi. Gitu. Meskipun naluri manusia yang di sini, meskipun dia sangat memahami apa yang terjadi ritual di sini, tetapi tetap aja takut. Itu naluri ya, alamiah saya kira tidak masalah. Karena memang naluri orang yang berada di sini itu bukan enggan, tetapi ada kekhawatiran ketika akan melalui satu fase kemudian berada di sini, itu ada kekhawatiran. Semua orang khawatir. Ya. Kok piye ya gitu loh maksudnya. Kok piye ya gitu, bahasa Jawanya. Tapi ya mau nggak mau kan kita juga akan mengalami sebagaimana dulu kita sebelum lahir, kita akan lahir dan itu kita tidak akan mengetahui. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita nggak tahu. Kita dilahirkan juga nggak tahu. Ketika besok kita dipindah pun nggak tahu. Kita takut kan karena kita tahu ada orang yang meninggal gitu. Jadi itu akhirnya secara psikologi akan mengendap menjadi memori-memori yang yaitu menimbulkan kecemasan, menimbulkan mental disorder dan sebagainya. Ya, seperti itu. Baik, nah perjalanannya hidup akhirnya sampai di mana? Akhirnya saya kan bergeser dari perjalanan mati menjadi hidup gitu ya. Karena tadi mati kita pahami sebagai satu periode hidup, bukan satu akhir dari hidup, tapi satu periode dari hidup tertentu nanti akan mengalami yang lain. Nah, setelah manusia itu di sini, suatu saat Allah akan menghilangkan semua dimensi di sini yang kita sebut dimensi dunia. Dimensi di sini akan hilang dan hancur. Dalam agama Islam disebut yaumul qiyamah, hancur semuanya dan semua orang kemudian kita menyebutkan mati. Artinya berarti berpindah, dimensi dunianya berpindah ke dimensi lain. Berarti di sini akan dikumpulkan lagi. Al-Quran menyebutkan yaumul ba'ats di surah Al-Waqi'ah 4950 dikatakan akan dikumpulkan kembali di sini. Semua akan dikumpulkan jadi satu. Orang Jawa mengatakan dikumpulkan yang oro-oro mahsyar. Dalam beberapa hadis dikatakan padang mahsyar, satu tempat yang sangat luas gitu ya. Ya, Al-Quran menyebutkan besok manusia akan ketika bumi ini dihancurkan, Allah akan berkenan menciptakan bumi yang lain. Itulah tempat berkumpul kita besok di sini. Bumi yang lain dikumpulkan di situ. Hadis-hadis mengatakan kondisinya berbeda-beda di sini tergantung kondisi di dunia. Itu akan sangat berpengaruh pada kondisi di sini. Jadi tidak sama kondisinya, tapi semuanya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, manusia semuanya masih hidup semua ini karena mereka hidup. Hadis mengatakan itu ada ya telanjang, kemudian kondisinya bermacam-macam, itu ada yang berseri-seri tapi ada yang muram, ada yang berjalannya bermacam-macam, kondisinya lain-lain, tetapi mereka hidup, bukan mati. Jadi kita mengatakan mati itu mana? Kita mengatakan mati itu kan karena perpindahan dari dunia ke barzah itu kita sebut mati, tapi pada sebenarnya dia hidup. Bagaimana al-mulk. Nah, yaumul mizan setelah kita dikumpulkan, saya kira ini kita sudah paham semuanya. Ustaz sudah menjelaskan. Yaumul mizan berarti kita kemudian dihisab atau yaumul hisab di sini. Amal baik, amal buruk kita dihisab dan terakhir ya di penghujung akhir kehidupan, periode kehidupan
kita adalah yaumul jaza, kita dibalas. Amalan kita itu dibalas dengan kebaikan dan keburukan, bahasa kita adalah surga maupun neraka. Tetap hidup di situ. Allah pun mengatakan, ya, kita di situ innalladzina amanu wa 'amilus shalihat jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kita di situ, kita hidup itu khalidina fiha abad. Kita hidup di situ, bukan mati tetapi hidup. Dimensinya yang lain. Nah, yang bisa menjelaskan konsep-konsep seperti ini, ya, itu sekali lagi, karena sekarang kita hidup di sini, yang bisa menjelaskan seluruh aliran kehidupan dari hidup setelah mati, kemudian nanti di penghujung semua kehidupan selesai, yang kehidupan dunia ini selesai, kemudian kehidupan lain di sini, siapa itu? Adalah mitos dan agama. Kalau kita tentu agama, Islam. Yang lain ya keyakinan-keyakinan mereka. Tapi kalau di primitive religion atau indigenous religion atau local religion, ya menciptakan mitos-mitos bahwa di sini besok manusia itu akan itu seperti itu dan sebagainya. Tapi itulah prinsipnya ada jaza, ada pembalasan, ada panen yang diperoleh oleh manusia ketika besok di sini. Oke, jadi perjalanan yang namanya mati seperti itu. Nah, sekarang bagaimana teologi yang lain? Kalau ini jelas perspektif Islam. Dalam tradisi Kristiani itu bermacam-macam. Antara Katolik, Protestan sudah berbeda. Protestan itu beberapa sekte akan meyakini berbeda-beda. Tapi secara umum ada garis biru atau benang merah yang bisa ditarik. Secara umum mereka memahami ada balasan, meskipun prosesnya yang berbeda. Dalam tradisi Katolik ya, karena tidak ada konsep dosa, ya, ketika seseorang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai penebus dosa, mereka sudah tidak berdosa, maka setelah mati ya mereka menunggu, kemudian nanti ketika dunia ini selesai, mereka akan kembali ke sebelah kanan Bapa di surga. Itu dan tradisi Protestan beda lagi, antara Mormon, kemudian Saksi Jehovah, Baptis, Evangelik, itu lain-lain dalam mengkonsepkan hidup setelah mati. Tapi prinsip yang umum, yang sama, perjalanan mereka akan dibalas semuanya. Dan semuanya akan meyakini Yesuslah sebagai kerajaan, sebagai pendiri kerajaan, sebagai raja di sana, raja di sana, dan akan memimpin kedamaian manusia di sana. Artinya bukan di sini. Meskipun di sini ya mereka akan melakukan devosi, ya, melakukan amalan-amalan baik di sini. Besok akan balasan menjadi menjadi umat dari kerajaan surga, kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Dalam agama Yahudi mirip-mirip dengan Muslim. Ada balasan-balasan seperti itu. Nah, gambaran-gambaran seperti ini, seorang sastrawan Italia, Dante, ya, menggambarkan bahwa perjalanan hidup manusia itu seperti itu juga. Nah, Dante banyak terpengaruh oleh pemikiran Muslim tentang eskatologi, yang menggambarkan seperti itu. Nanti jazaknya ini namanya paradiso, surga. Kemudian kalau perbuatan dunianya itu rendah, mentalnya rendah, akhlaknya rendah, dan sebagainya, dia akan terjerembab ke dalam inferno. Satu konsep yang di situ manusia itu betul-betul merasakan kehidupan yang sangat tidak nyaman, tetapi hidup dan mati. Ya. Kemudian ketika ada penyucian bahwa mereka itu sebenarnya melakukan suatu dosa, tetapi tidak masih terampuni, maka Dante menggambarkan sebagai purgatori, penyucian. Nanti Mu'tazilah, ini Islam pun kalamnya nanti berbeda antara Asy'ari, ya, maaf ya dan Bapak, antara Asy'ari dan Mu'tazilah dan beberapa pemikir mazhab pemikiran lain akan mengatakan berbeda.
Kalau Mu'tazilah, purgatorinya itu al-manzilu bainal manzilatain. Jadi satu tempat, bukan surga, bukan neraka, tapi dia penyucian sebelum dia masuk ke surga. Al-manzilu bainal manzilatain itu kalau konsep Mu'tazilah. Intinya apa? Intinya ketika manusia mati, itu sebenarnya mereka hidup menjalani. Tetapi fokus kita, sekali lagi, saya kembali ke atas, fokus kita di sini, sehingga proses yang namanya dying di sini, itu menjadi proses yang sangat-sangat menjadi perhatian. Contohnya wabah, kita menghadapi COVID. Ketika ada COVID, kan bayangannya ya, ada terminasi hidup di sini. Mati kan gitu. Apalagi penyakit-penyakit yang memang tidak terobati, bayangan akan langsung di sini. Sehingga proses ini sangat mencekam gitu ya, sangat menakutkan. Tetapi kalau kita melihat yang namanya fenomena kematian secara umum, kita kembali ke konsep-konsep teologi secara umum. Sebenarnya apa yang terjadi di sini itu sebenarnya hanya satu periode kecil, subbab tertentu. Karena mati ini chapter berarti di proses dying-nya ini, proses menuju matinya itu hanya satu subbab tertentu. Maka kita memaknainya, nah inilah kemudian Al-Quran atau teologi Islam gitu ya, atau cara pandang Islam bisa memaknai proses di sini. Sakit, kemudian menderita karena sakit, atau wabah, atau pandemi, atau macam-macam di sini, itu ada pemaknaan. Proses di sini dimaknai, proses di sini dimaknai, proses di sini juga dimaknai. Ini konsepnya. Persoalan nanti kembali pada kondisi psikologi yang berbeda-beda, itu naluriah dan alamiah lagi kita semuanya. Kita pun mungkin ya takut. Kita takut di sini. Tapi itu akan terjadi. Apapun sebabnya akan terjadi. Karena sebenarnya mati di sini itu bukan apa namanya disebabkan oleh di sini, bukan. Tetapi mati di sini karena ini tadi satu periode. Sebab bisa bermacam-macam, tapi yang ada di sini itu hanya sebagai satu perantara untuk ke sana. Bukan itu yang menyebabkan secara mutlak, tapi itu satu perantara. Karena yang namanya proses mati itu proses di sini. Jadi sudah kita mengulang itu ya. Oleh karena itu poinnya adalah dengan menghadapi fenomena yang namanya mati dan kematian itu konsep makna yang perlu ditekankan. Dan untuk mengkonstruk konsep makna itu, agama sangat berperan besar di situ. Bagaimana bisa memaknai proses yang namanya dying, kemudian proses yang namanya mati, dan setelah kematian yang kita sebut dengan alam kematian atau fenomena-fenomena kematian secara. Jadi mungkin ini gambaran-gambaran umum mengenai pola-pola pemikiran mengenai mati itu sendiri. Karena hebat apapun konsep-konsep pemikiran yang menjelaskan tentang fenomena kematian, karena dia belum dia tidak pernah merasakan yang namanya mati, yaitu konsep-konsep yang sifatnya reflektif. Lain dengan wahyu atau agama ya, yang dasarnya jelas itu dari yang menciptakan hidup dan mati itu sendiri. Sehingga perjalanannya itu akan dirinci dari sebelum lahir, kemudian setelah lahir, kemudian setelah lahir itu ada hidup, kemudian setelah hidup itu kita menyebutkan mati meskipun di sana juga hidup, hayah gitu ya, atau hayat al-hayat itu hidup terperinci. Sehingga kita bisa memaknai lebih dalam. Mungkin itu Mbak Nana atau Bu Nana yang bisa saya sampaikan, poin-poin umum, nanti lebih banyak kita bisa berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf kalau ada salah dan kurang. Kita akhiri. Aku qouli hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustazi, menarik sekali ini bahwa terkadang kita lupa bahwa kematian itu adalah salah satu fase
dalam kehidupan kita yang berubah dimensi, bahwa bukan berarti mati itu selesai, tapi kita merupakan salah satu fase dari perjalanan kita di mana kita masih tetap hidup namun berada di dimensi yang berbeda dan juga dengan tentunya kehidupan yang berbeda. Terima kasih atas ulasannya. Nanti Bapak Ibu sekalian, para pemirsa kita, jika ada pertanyaan silakan bisa diketik di chat untuk yang di Facebook atau di YouTube atau juga yang di Zoom. Dan jika nanti ada kesempatan kalau ingin yang bertanya langsung di Zoom juga bisa. Jadi jangan lupa disimak baik-baik dan jangan malu-malu untuk bertanya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mengundang Pak Imam Subkan untuk memberikan ulasan dari tentang kematian juga yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustazi, bahwa dari sisi teologi juga dari bagaimana dari perspektif budaya tentunya Pak Imam yang pakar dalam bidang antropologi. Silakan Pak Imam.